Jadi ketoprak tekdor itu sebetulnya simbol perlawanan dari masyarakat Jawa yang melalui ketoprak itu mereka ingin menggulingkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, yahobu, ahoy, jua-jua, salam pehaba, oi di sana, kulonun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, Sumatera Utara merupakan provinsi yang terkaya dalam ragam kebudayaan di Indonesia. Dengan modal heterogenitasnya, Sumatera Utara memiliki keanekaragaman kesenian dan kebudayaan dari beragam suku dan juga bahasa. Nah, di antara keragaman itu ada warisan budaya yang terbilang sangat unik dan khas di Sumatera Utara ini. Apa itu? Yaitu ketoprak dor. Nah, pemirsa, di hadapan kita ada tamu dari Universitas Negeri Medan, yaitu Dr. Panji Suroso MSI. Selamat sore, Bang Panji. Selamat sore, Bang Edi. Bang Panji ini sehari-hari adalah sebagai ketua jurusan Sendra Tasik, Seni Drama Tari dan Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Nah, selain itu, Bang Panji Suroso ini merupakan pewaris dari kelompok ketoprak dor yang pernah terkenal di Sumatera Utara. Dan beliau juga seorang komposer musik, karena sejak awal beliau bergiat di seni musik. Nah, kita, Bang Panji, akan berbincang-bincang tentang ketoprak dor. Wah, ini dia. Pertama, ini kan ketoprak dor ini sesuatu kesenian yang sangat langka ini di Indonesia gitu. Biasanya ada ketoprak gitu ya, ketoprak tok gitu, ketoprak dari Jawa, dari Pulau Jawa. Ini ada namanya ketoprak dor. Wah, ini pemirsa mungkin ini belum semuanya tahu tentang ketoprak dor itu. Ini bagaimana sebetulnya riwayat dan sejarah penyebutan ketoprak dor ini? Bang Panji, silakan. Oke, baik. Jadi Bang Yadi, kita cerita
sosiohistorisnya ya. Sosiohistorisnya ketoprak dor itu bisa sampai ada di Tanah Deli, ya kan. Jadi ini sangat berkaitan dengan kedatangan orang Jawa ke Tanah Deli pada masa lampau. Nah, kalau istilah ketoprak ini memang berasal dari Pulau Jawa, karena memang ketoprak yang kita kenal di Pulau Jawa itu sangat berbeda dengan ketoprak yang ada di Pulau Sumatera atau ketoprak yang ada di Tanah Deli. Kalau kita melihat sejarahnya di tahun 1920, nah, itu perkembangan ketoprak di Pulau Jawa itu pada tahun 1925 itu sudah mulai lahir ketoprak panggung. Yang di apa namanya di sponsori oleh saudagar yang memang mengembangkan ketoprak yang tadinya ketoprak bukan ketoprak panggung, sekarang diangkat menjadi ketoprak panggung. Nah, ketoprak itu kan asal mulanya istilahnya dari kata ketok dan prak. Jadi ketok dan prak. Nah, itu sebenarnya ini lahir dari kegiatan masyarakat desa ketika panen. Panen. Nah, mereka itu bermain-main lesung. Nah, ketok keprak, ketok keprak, kemudian diberi lagu. Nah, dan akhirnya ditambahi dengan sambil menari-nari, sambil menyanyi, kemudian diberi cerita. Nah, begitu. Nah, berkembang seterusnya, kemudian diangkat ke dalam ketoprak panggung. Tapi pada masa itu ada salah satu pangeran dari kerajaan di Jawa itu, saya lupa, yang kemudian tertarik dengan ini, kemudian memberikan idenya. Mangkunegaran itu ya, Iya. Mangkunegaran. Iya, nah itu kemudian memberikan ini cerita dan tari, ya. Kemudian ini diangkat, yang awalnya dari ketoprak, belum ketoprak panggung, kemudian diangkat menjadi ketoprak panggung. Nah, itulah dikemas sedemikian rupa, kemudian diberi pernak-pernik aksesoris panggung yang semakin lama semakin menarik, yang kalau kita melihat perkembangannya di masa tahun 80-an atau 70-an itu ada Sri Mulat. Nah, itu lahir dari ketoprak. Iya, itu dari ketoprak keliling ketika itu. Nah, di zaman perkembangan ini kita cerita di segmen Jawa dulu. Iya. Kemudian nanti dia pindah ke Sumatera. Jadi ketika tahun tahun 1920-an itu kan di sana kan sedang masa-masa perekrutan kuli-kuli kontrak dari daerah-daerah, dari dari kantong-kantong perekrutan kuli kontrak yang dia akan dibangun. Nah, diduga bahwa pelaku seniman-seniman itu ikut terbawa. Iya, ikut terbawa ke Tanah Deli. Nah, kemudian karena dalam riset saya beberapa tahun yang lalu, itu saya menemukan data, ya, di tahun yang sama, di tahun yang persis, itu sekitar tahun 1925 sampai 1930 ditemukan adanya ketoprak di Tanah Deli. Ketoprak. Dan ketika itu justru dimainkan oleh para mandor dan mandor aktif di Tanah Deli, ya. Bahkan saya masih ingat ketua perkumpulan itu namanya Mandor Sailan. Ya, itu orang Jawa itu ya? Itu berada di perkebunan Kotari. Kotari ini kalau sekarang di daerah Serge ya. Sedang berdagi. Berdagi. Nah, di sana itu saya temukan data bahwa di sana ada ketika itu ya, zaman revolusi, ya, zaman kolonial. Di perkebunan Kotari itu ada satu perkumpulan gotong royong yang menghidupkan ketoprak, yang itu isinya mereka itu membangun satu kegiatan, ya, untuk supaya mereka ini seolah-olah tidak lupa dari kampungnya. Nah, kalau cerita sejarahnya sebenarnya di situ bahkan tersembunyi satu kedok. Ketoprak ini sebagai topeng untuk menggulingkan kekuasaan kolonial ketika itu. Kalau kita baca itu di koran-koran lama, bahkan ya, mungkin Mimbar Umum menyimpan datanya itu ya. Suara Deli, kalau saya tidak salah itu Suara Deli. Nah, itu
menuliskan di tahun 1930 ada satu perlawanan yang bergerak dari situ. Bahkan para pelakunya itu Mandor Sailan dan kelompoknya itu bahkan ditangkap. Nah, di situ ketoprak dibekukan karena ketoprak dianggap sebagai salah satu konsolidasi. Iya, salah satu jadinya. tempat ini yang mengumpulkan sumber daya untuk menggulingkan itu. Jadi di tahun segitu, di tahun itu ketoprak dilarang. Kalau kita cari datanya sampai tahun 45 itu nggak ada. Nanti kita ketemu lagi datanya ketoprak itu ada di Tanah Deli itu sekitar tahun 60-an, 50-an. Ketemu. Itu pasca setelah merdeka. Setelah merdeka. Jadi sebelum merdeka sebenarnya sudah sampai kemari ketoprak ini. Nah, itu masih ketoprak namanya. Iya, ketoprak. Belum dor. Nah, saya lacak. Jadi pertumpulan ketoprak ketika itu ya, saya lacak datanya, bentuknya itu masih sama persis seperti awal-awal ketoprak sebelum ketoprak panggung. Wow, berarti ada gamelan. Iya, jadi mereka tidak saron. Belum, karena kalau gini ya, kalau ketoprak nanti kita bedakan, bedakan pada pembahasan berikutnya akan kita bedakan beberapa jenis ketoprak. Ini ketoprak yang memang berawal dari desa yang kemari. Itu sama persis item-item yang digunakan di dalam pertunjukan ketoprak itu panggungnya itu dibatasi oleh rajutan daun pelepah seperti pelepah kelapa itu. Nah, kemudian pakai obor, mainnya itu ya? Ya, mainnya di bawah, menggunakan pakaian seadanya. Ya, dan yang menonton itu, nah itu seperti itu bentuknya. Nonton langsung gitu ya? Masih sama seperti ketoprak yang ada di Pulau Jawa ketika itu. Nah ini, masa itu. Kemudian perkembangan ini gitu ya. Karena di tahun 30 sampai 45 ini tidak diadakan. Kemudian kan ada perpindahan dari satu kuli ini dari satu daerah itu dipindah supaya tidak berkumpul ini. Iya, disebar lagi. Ya, disebar lagi supaya tidak berkumpul dan mengusung kekuatan untuk menggulingkan itu. Dipindah-pindah. Nah, seperti itu. Nah, dipindah-pindah. Nah, lama ini tidak kita temukan datanya. Kemudian di tahun 50 saya temukan datanya. Saya temukan datanya itu di daerah Simalungun. Ya, di Babutong. Kebun Babutong ya? Kebun teh. Di kebun teh di sana. Nah, di sana justru itu banyak ditemukan. Jadi di sana itu ada, kemudian yang dari sana itu bersebarlah kemudian yang ada sampai ke Deli Serdang, sampai ke perkebunan Helvetia. Nah, itu mulailah muncul ketoprak-ketoprak itu. Nah, tapi ini menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan begini. Jadi mereka lupa bagaimana bentuk ketoprak yang sebenarnya ketika itu. Nah, jadi makanya kalau kita melihat, disinilah dikonstruksi ulang ketoprak itu. Pada masa dengan sumber daya yang ada. Pada masa 50-an 60-an itu. Iya, 50-60-an itu. Jadi udah modifikasi. Iya, sudah dikonstruksi kembali bentuk ketoprak itu sebagaimana adanya. Nah, jadi cerita-cerita yang ada di situ juga sudah tidak bersumber dari sana lagi. Yang masih ingat cerita-cerita yang sumber mitenya dari dongeng-dongeng atau sejarah-sejarah kerajaan di Jawa. Itu masih digunakan, tapi sebagian itu bahkan cerita-cerita yang muncul itu nanti ada cerita ratapan Ibu Tiri. Modern. Ini sudah modern. Nah, ini kan ratapan Ibu Tiri. Kemudian mite Putri Hijau. Ada cerita sini. Ya, cerita di sini. Cerita-cerita yang baru juga. Nah, itu mulai berkembang di beberapa. Nah, bentuknya sudah mulai dikonstruksi dengan apa yang ada, sumber daya yang ada. Nah, karena kemudian kalau kita melihat ketoprak yang di sini itu kemudian tidak sama seperti yang di Jawa ya, dia menggunakan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kebudayaan yang ada di sekitarnya. Jadi ketika itu di situ ada yang mungkin dia pemain ronggeng, kemudian ikut menggunakan Melayu, ya kan, menggunakan akordeon untuk ikut nimbrung main di ketoprak dor. Gitu ya. Ceritanya pun sudah mulai. Nah, ronggeng ya kan, di dalam ketoprak itu kan ada ronggeng, namanya ronggeng ketoprak. Ronggeng ketoprak ya. Nah, yang berdua mereka menari ya. Selalu. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi ya, karena ada pakai serendang juga ya. Ya, kalau kita melihat ya, pada dasarnya mereka ini kan memang tidak lahir atau tidak tumbuh belajar khusus kehidupan kesenian sebagaimana mestinya. Tapi mereka memang berasal dari para petani.
petani dari bekas-bekas perkebunan, ya, tempat-tempat perkebunan ya. Mereka ini kan setelah masa kemerdekaan kan merasa ingin kembali menjadi Jawa. Kalau kita lihat nih, Bang Yadi. Ini kalau kita Jawa, lihat kalau kita lihat daerah-daerah di sekitar perkebunan dari Sidodadi itu nama-nama kan, Sidomulyo. Nama-nama Jawa semua di sini ya. Karena itu euforia mereka yang ingin menjawakan kembali, tapi di situ lagi-lagi terjadi persoalan. Mereka lupa bagaimana rasanya Jawa karena sudah sekian tahun mereka dulunya itu pernah diisolasi oleh Belanda. Ya, oleh perusahaan POC ya, diisolasi yang mereka ya dijauhkan dari budayanya. Mereka hanya diberi kegiatan kerja ya, kemudian dibuat perkebunan. Nah, seperti itu, dilupakan dari itu. Nah, persoalan-persoalan itulah yang kemudian membuat itu seperti sekarang adanya. Nah, begitu Bang Yadi. Nah, ketoprak yang jadi sekarang itu, nah itulah adanya. Penggabungan dari beberapa unsur yang ada di Sumatera, yang ada di Sumatera daerah sendiri. Iya, contohnya seperti kalau kita melihat kostum yang digunakan itu bercampur baur. Wah, ini kostumnya itu kadang mengkilap gitu ya. Ya, kostumnya itu bercampur baur. Beda dengan kostum Jawa ya, pakaian-pakaian Jawa gitu ya. Bahkan kalau kita tengok itu ada gaya-gaya Mesir. Bahkan nanti kalau kita tengok ketoprak Alibaba gitu. Iya, Alibaba. Kalau kita tengok seperti teater bangsawan, bahkan kadang-kadang ada di situ. Iya. mirip. Nah, ini bangsawan atau ketoprak dor gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus paham. Kalau saya mengamati ya, sebenarnya ini kan ketoprak ini salah satu model kesenian yang sangat terbuka. Menerima unsur budaya apapun masuk ke dalam situ, sehingga dia mampu bertahan. Karena pemain-pemainnya juga bukan harus orang Jawa. Ada Ucok, ada si Tongat, ya kan? Nah, ada orang India, ada orang India ikut masuk bermain di situ, dan sangat terbuka. Gitu. Itu kalau saya melihatnya ya. Nah, belum lagi khas ketoprak dor ini ya. Iya, ciri khas ketoprak Pak Dodan di tahun 60-an kan dia menjadi idolanya masyarakat Jawa yang ada di Delhi. Bahkan itu sempat dijadikan sebagai corongnya partai-partai politik untuk kegiatan-kegiatan politik. Contohnya mereka pernah dilibatkan oleh partai komunis. Di tahun 80-an mereka pernah digunakan oleh Golkar. Nah, itu seperti itu. Ini menjadi idola pertunjukan ketika itu. Tapi kenapa sekarang tersingkir ya, tentu saja karena kalah bersaing dengan kesenian-kesenian modern saat ini yang sudah dilengkapi dengan pernak-pernik yang sangat modern, sangat maju. Nah, semakin lama ketoprak kan sekarang kehilangan generasi. Nah, kalau kita lihat, karena kalau kita lihat sekarang itu pertunjukan ketoprak ini hanya dimainkan di kalangan mereka. Oh, maksudnya merekanya itu siapa nih? Pelaku ketoprak itu sendiri. Iya, pelaku ketoprak itu sendiri ya. Misalnya dalam satu grup ini ingin melakukan hajat pernikahan, maka nanti grup ini main di sana. Iya, seperti itu. Gitu. Karena mungkin teman-temannya gitu ya. Iya, teman-temannya. Kalau tidak kenal karena belum kenal dengan ketoprak. Belum tahu sebenarnya karena belum mengenal bagaimana ketoprak itu. Nah, ya kalau kita melihat cerita-ceritanya seperti itu Bang Yadi. Nah, kalau kita bedakan dengan ketoprak yang ada di Jawa ya, Bang Yadi. Nah, ketoprak itu ada, kalau saya tidak salah, ada 6 atau 7 jenis. Ada ketoprak lesung. Itu yang pakai lesung. Ketoprak gamelan, yang pakai gamelan. Ketoprak terbangan, itu yang pakai plak-plok. Ada. Iya, baru ketoprak ketoprak humor itu ya, Sri Mulat yang di televisi ya. Iya, dan salah satu varian yang lain dari ketoprak-ketoprak itu salah satunya adalah ketoprak dor. Nah, istilah ketoprak dor ini Bang Yadi, kan tadi hanya ada di luar Jawa ya? Iya, hanya di luar Jawa. Kenapa itu menjadi ketoprak dor? Saya pernah wawancara langsung dengan generasi ketoprak dor yang pernah populer di tahun 60-an. Oh, tahun 60-an. 65, 67, 68. Saya tidak usah harus sebutkan orangnya. Saya pernah wawancara. Jadi Pak D, tahu nggak? Saya tanya, kenapa ini namanya ketoprak dor? Ya, satu pernah dia menjelaskan ya, satu itu alatnya itu kan pakai jedor. Jidor. Ya. Tapi biasa dipakai di
Betawi atau beduk atau Ya itu ya istilah beduk lah untuk jedor. Jadi beduk, ya. prak dor, nah, kira-kira begitu ya. Ketok keprak dor. Bunyinya Tok itu luar prak biasa. dor. Jadi ketok prak dor. Tapi dia juga pernah menerangkan begini. Tapi di balik itu maknanya sebenarnya bukan itu katanya. Jadi sebetulnya dulu namanya itu juga bukan ketoprak dor, tapi ketoprak tek dor. Tek dor. Ya, tek itu tek. menyimbolkan suara senjata kecil bedil, tapi dor itu menyimbolkan suara Maryam. Jadi, Maryam. iya, jadi ketoprak tek dor itu sebetulnya simbol perlawanan dari masyarakat Jawa yang pernah hidup di di perkebunan perkebunan ya. itu, ketika itu penderitaan mereka di perkebunan itu ya tertindas, tidak bisa melawan, tapi melalui ketoprak itu mereka ingin menggulingkan itu. Jadi ceritanya kalau yang kita balik ke sejarahnya, di balik ketoprak mereka ini sebenarnya menyimpan satu misi perjuangan. Jadi, yuk siapa yang mau ikut ketoprak, mari kita yang ketoprak. Jadi di front stage, panggung depannya mereka menghibur, tapi backstage mereka menyusun kekuatan, mengumpulkan sumber daya untuk menggulingkan. Itu yang saya dapat data-data dari lapangan, dan itu saya juga ketemu dengan narasumber yang tahun 60-an itu masih mampu bercerita itu, dia ceritakan. Jadi seni daerah ini bisa menjadi alat perjuangan ya? Ya, begitulah Bang Yadi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketoprak dor sekarang. Nah, ya karena kan itu tadi kalau kita lihat hidup sebelum ketoprak masa kemerdekaan di masa kolonial, kita hitunglah dari mulai tahun 1900 20-an sampai 45 ya. Itu kan dia habis karena nggak boleh karena sudah dicurigai sebagai tempatnya. Putus di tahun 45. Tapi ketika pasca kemerdekaan di tahun 45, di tahun 50 dia muncul itu lagi, dengan euforia semangat mereka ingin menjadi Jawa kembali, sehingga tempat-tempat kampung-kampung itu dijadikan Jawa dan ingin diisi dengan kesenian-kesenian Jawa. Salah satunya ketoprak dor dihidupkan ya. Tidak hanya ketoprak dor saja Bang Yadi, tapi seperti wayang kulit wayang orang, ludruk itu hadir. Hadir juga. Hadir. Ya, tapi tidak sama seperti yang ada di sana. Karena data itu saya temukan. Saya temukan seperti reok. Sehingga sampai sekarang itu masih tetap ada. Nah, itulah. Nah, tapi sekarang di masa tahun 80-an masa-masa kejayaan nih. Tapi kemudian di tahun 90-an itu masuk era digital keyboard ya. Nah, ini mulai tersingkir semua Bang Yadi. Mulai tersingkir ke pinggir dan mulai hilang. Susah bertahan, nyaris hilang. Tapi mereka masih sampai saat ini masih mampu bertahan. Dan itu pelakunya itu memang pelaku-pelaku yang ketika itu pada masa itu masih remaja-remaja. Ketika itu masih remaja tahun 80-an seperti Pak Suryat itu masih remaja masih remaja. Dia itu ayahnya juga masih anak-anak itu. Iya. Beliau itu Pak Suryat itu ayahnya juga seorang pemain ketoprak. Iya, bahkan pelawak katanya menurut beliau ya. Dia meneruskan itu. Nah, ketoprak ini masih dibangun di dalam keluarga hingga sekarang masih hidup. Jadi mempertahankan. Jadi ayahnya dulu pemain ketoprak, sekarang masih dipertahankan. Diteruskan oleh Pak Suryat. Iya. Nah, sekarang apakah generasi setelah Pak Suryat ada lagi meneruskan? Saya melihat Pak Suryat itu juga membimbing generasinya, anaknya masih ada diikutkan. Tapi kita bagaimana apakah ini berkembang? Ya syukur alhamdulillah sekarang ada program-program pemerintah yang mulai menyokong kehidupan kebudayaan ini. Nah, mereka diberikan beberapa fasilitas untuk membangun kembali sanggar-sanggar. Makanya ada beberapa masih tetap kita lihat kehidupan mereka. Nah, jadi seperti itu kondisinya sekarang Bang Yadi. Ini dia. Ya, jadi pemirsa memang tersisa sekarang ini ketoprak dor itu ada di beberapa titik, beberapa tempat. Antara lain yang disampaikan Bang Panji tadi di rumah Pak Suryat. Nah, Pak Suryat ini sampai sekarang masih terus eksis ya, menggerakkan ketoprak dor di Tanjung Mulia, di Kecamatan Medan Deli. Wah, itu daerah kampung saya juga itu, daerah tempat tinggal. Ya, karena kebetulan masa kecil juga pernah menonton ya kelompok ketoprak dornya Pak Suryat dan kawan-kawan. Nah, selain itu juga mungkin kantong-kantong ketoprak dor itu ada di kawasan Sintis ya. Di kawasan Sintis, Sempali ya. Di Kampung Lalang. Di Kampung Lalang juga ada ya. Ada ya itu yang di Kampung eksis Lalang. Eksis itu. Masih eksis juga itu ya. Di Deli Serdang itu. Di Deli Serdangnya ya.
Nah, wah, ini berarti memang di kawasan Deli Serdang ya, Deli Serdang. di pinggiran Iya, Deli Serdang. Antara Medan dan Deli Serdang ya. Medan, Deli Serdang, Langkat juga ada. Langkat, Langkat di, masih ya, ada di juga ya. Langkat masih ada juga. Beberapa kantor. Di Siantar Simalungun sendiri bagaimana kira-kira? Karena kan sama Kotari Serdang Bedage ya, sebagai apa awal? Masih terdengar, kita masih terdengar di sana. Bahkan yang saya kemarin itu pernah mengutus mahasiswa untuk ikut satu festival event kesenian di Takengon. Wah, di Aceh. Ada ketoprak di sana. Ketoprak dor Mas Yadi. Iya. Ya. Dan Takengon itu. Ya? Jelas ketoprak dor dan sama persis bentuknya seperti yang di sini. Yang di sini. Dan menurut apa namanya di wawancara mereka ya, itu dibawa videonya diberi ke saya. Iya. Mereka memang dulu dari sini. Oh. Merantau ke sana. Sana di tahun 60-an. 60-an 70-an mereka ke Takengon dan sekarang hidup di sana ketoprak dor ada di Takengon. Wah, orang-orang Jawa yang di Takengon ya. Ada sekarang. Wah, luar biasa. Itu datanya ada, itu datanya. Jadi kemarin waktu ada festival panen kopi Gayo di Takengon, mereka ikut berpartisipasi, main di event itu. Wah, asik ini. Diundang oleh panitia. Iya. Ya, luar biasa nih. Berarti ketoprak dor ini masih bertahan ya, masih bertahan walaupun dengan sisa-sisa ya. Ya beruntung juga lah pihak pemerintah Kemdikbud dalam hal ini ya melakukan revitalisasi, kemudian melakukan bantuan-bantuan fasilitasi bantuan kebudayaan ya untuk kelompok-kelompok atau sanggar-sanggar seni-seni sanggar seni tradisi yang ada di daerah Sumatera Utara. Nah, pemirsa mungkin kita melihat dulu cuplikan pertunjukan ketoprak dor ya yang terdokumentasi, bisa kita lihat berikut ini.
Ya, baik, pemirsa. Wah, demikian tadi kita sudah melihat ya cuplikan dari pertunjukan ketoprak dor yang ada di Medan dan di Deli Serdang. Wah, saya juga punya cuplikan itu di YouTube ya, di YouTube saya juga ada, dan memang ketoprak dor ini dinikmati banyak orang, Bang Panji ya. Dari video yang banyak di YouTube itu, yang cuplikan ketoprak udah ribuan yang menonton, cepat sekali gitu, dan entah sudah sampai di mana-mana mereka menonton dari berbagai macam generasi. Jadi sesungguhnya memang ketoprak dor ini sebetulnya masih ditunggu ya oleh masyarakat Jawa perantauan gitu. Nah, Bang Panji, sekarang kita beralih kepada bahwasanya ketoprak dor ini kan bisa kita sebut sebagai warisan budaya Jawa perantauan gitu ya. Nah, bagaimana Bang Panji melihat dalam dalam peningkatan dari sisi sosiologi lah ketoprak dor bagi orang-orang Jawa ini? Oke, baik. Saya kira kalau kita melihatnya begini ya. Jadi di balik ketoprak itu sebenarnya menyimpan sesuatu yang sangat berharga ya. Contohnya, kalau kita melihat ketoprak itu hanya sebagai sebuah kesenian ya, yang mungkin saja fungsinya hanya dilihat sebagai hiburan, baik masa lalu maupun masa kini. Tapi sebenarnya dia punya fungsi lain. Contoh tadi seperti yang sudah saya kisahkan, pada masa lalu ketoprak itu justru mengambil peran ya, dia sebagai tempat orang Jawa itu berkumpul, ingin menyampaikan aspirasinya, ingin hidup bahagia. Dengan mengumpulkan sumber daya ya di backstage-nya ya, untuk menggulingkan penjajah kan, itu untuk menggulingkan itu. Tapi sayang dulu ada di dalam kelompok itu ternyata Bang Yadi ada pengkhianatnya, ada yang melaporkan sehingga mereka itu ketahuan itu karena dilaporkan Bang Yadi, sehingga itu nah. Selain itu juga ya, kisah-kisah di balik ketoprak ini kan menyimpan sejarah tentang bagaimana keberadaan orang Jawa yang datang kemari. Ya. Jadi kita tidak perjuangan orang Jawa berada di perantauan ini. Jadi kita bisa melihat latar belakang sejarah itu. Ketoprak ini kita jadikan sebagai sebuah jendela ya, jendela yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana kehidupan orang Jawa masa lalu ketika datang kemari hingga saat ini. Tapi kalau kita lihat ya, Bang Adi, masa kini kan orang Jawa sudah mulai ikut berbicara, membangun Sumatera Utara. Ada beberapa putra-putra Jawa Deli yang mulai berkiprah di dunia politik, di pemerintahan dan sebagainya. Nah, itu. Jadi secara sosiologi sebenarnya fungsi ketoprak ini punya peran pada masyarakat. Baik masa lalu, ya, masa kini, maupun masa yang akan datang. Yang jelas ketoprak itu punya tujuan ya, sama-sama bahwa kalau dikatakannya dia punya because of motive in order to motive. Kenapa ketoprak dianggap penting kepada masyarakat Jawa? Karena begini, masyarakat Jawa yang ada di Sumatera ini masa lalunya, because of motifnya, saya orang Jawa, masa lalu saya dulu bapak saya pemain ketoprak itu ya. Nah, penting ini dimainkan karena saya ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan, menjadi kebudayaan orang tua saya kan gitu. Kemudian in order to motive ya, in order motif ke depannya, saya hidup ingin bahagia kan gitu. Jadi di dalam ketoprak itu juga ada cita-cita bagaimana saya bisa hidup bahagia, bisa melestarikan kebudayaan ini yang nantinya ini menjadi kenang-kenangan bagi penerusnya. Nah kan begitu. Jadi ada because of motive in order to motive. Ada masa lalu. Kenapa dianggap penting? Karena punya cerita masa lalu. Kenapa dianggap penting? Karena punya tujuan di masa depan. Saya kira seperti itu. Nah, ini kenapa ketoprak sampai saat ini masih tetap bertahan bagi sekelompok masyarakat yang masih mempertahankannya. Kira-kira seperti itu. Mau melihat masa lalu orang Jawa, lihat dari seni kebudayaannya, antara lain adalah ketoprak dor. Memang ketoprak dor ini khas ya, dibandingkan mungkin wayang orang, kemudian wayang kulit gitu kan, yang masih mempertahankan bahasa Jawa kromo inggilnya ya, dengan menggunakan bahasa. Sementara kalau ketoprak dor ini mungkin
bahasa Jawanya campur-campur nih. Campur. Ya kan? Ada ngoko, inggil, kromo, bahkan bahasa Sumatera, bahasa Medan. Sumatera ya, bahasa Melayu ya, bahasa-bahasa tempatan gitu. Jadi memang pemirsa, ketoprak dor ini sesungguhnya ini bisa terus dikembangkan gitu. Karena tadi kata Bang Panji tadi, ketoprak dor ini sifatnya terbuka. Jadi bisa menerima bentuk-bentuk atau ragam-ragam jenis kesenian yang ada di daerah. Jadi memang siogianya ketoprak dor itu tidak terancam punah gitu kan. Karena pernah saya menemani almarhum Bang Radar Pancadahana dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 2012 itu. Ketika itu mereka punya program bagaimana mencari bentuk-bentuk kesenian yang terancam nyaris punah gitu. Nah, di Sumatera Utara apa gitu kan. Nah, kebetulan adalah ketoprak dor. Kemudian saya mendampingi Bang Radar dan Bang Ari Batubara ketika itu, dan karena kita berasal dari Tanjung Mulia, maka saya bawa Pak Suryat. Dan alhamdulillah kelompok ketoprak dor Pak Suryat itu diboyong ke Jawa menjadi contoh pertunjukan yang nyaris punah. Nah, sebelumnya juga di Helvetia Timur itu juga ada komunitas ketoprak dor, dan kita menyaksikan itu ketika ada riset dari mahasiswa ISI Surakarta ke sana, mendampingi mereka ke sana, dan pewarisnya adalah Bang Panji. Bagaimana sekarang kelompok ketoprak dor yang ada di rumah? Jadi sebenarnya di Helvetia Timur itu dulu ada satu kelompok ketoprak yang namanya kalau nggak salah saya Sri Wulandari gitu ya. Nah itu hidup dulu di situ, tapi masa-masa tahun 80-an masih sangat eksis, tapi kemudian tahun-tahun 90-an itu habis karena kehilangan sumber daya. Orang-orang tua yang main di situ sudah pada habis ya, yang meninggal, ada yang pindah dan sebagainya, generasi penerusnya tidak ada. Wow. Nah, kebetulan kan di rumah saya itu sebenarnya ayah saya ini berasal dari Blora, Jawa Tengah, memimpin satu kelompok wayang orang. Ya, wayang orang ya. Punya sanggar. Nah, kemudian sanggar itu terbuka untuk segala jenis kesenian termasuk ketoprak. Jadi yang masih ada sumber daya yang masih ada itu mulai dihimpun kembali, di sanggar itu dihidupkan kembali. Nah, mulai hidup kembali. Makanya ketika kemarin waktu yang datang mahasiswa dari ISI Solo datang, mereka melihat mereka ya. Ini kan pemainnya hanya tinggal 4 orang atau 5 orang. Ya, kemudian memanggil yang Pak Suryat juga, memanggil ketoprak yang dari Sintes, yang dari Binjing, nah, kumpul menjadi satu. Nah, begitu. Seperti itulah dia, maka hidup kembali. Ya, pemain musiknya dari ini. Jadi kehilangan itu. Tapi sekarang karena sudah habis ya, paling tinggal beberapa orang sudah pada tua sepuh, dan generasi seterusnya itu tidak lagi ada yang ingin meneruskan itu, sehingga sekarang sudah tidak hidup lagi, Pak Yadi. Jadi Bang Yadi, jadi mereka yang misalnya masih ada orangnya di situ, biasanya kalau Pak Suryat ada pertunjukan dipanggil ke Pak Suryat. Misalnya yang di ketoprak yang ada di mana, di Sintes, atau ketoprak yang ada di Langkat ya. Nah, itu butuhkan personil, kurang personil. Nah, ketoprak yang ada di sini tadi grup ikut ke sana. Nah, begitu. Asik ini. Pemirsa, sekarang kan sudah ada ya, Kementerian membuka MBKM, Merdeka apa? Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Nah, ini sepertinya memungkinkan juga mahasiswa belajar bersama empu gitu. Bagaimana kira-kira Sendra Tasik Unimed ini ada nggak membelajarkan mahasiswanya itu supaya belajar di tokoh-tokoh, termasuk ke tokoh ketoprak dor gitu, Pak Panji? Iya. Ada, itu dilakukan ya. Jadi Sendra Tasik ini kan punya 3 program studi. Program studi pendidikan musik, program studi pendidikan tari, dan program studi seni pertunjukan. Nah, biasanya pada program studi pendidikan musik itu ada namanya mata kuliah musik tradisional ya. Kemudian di prodi pendidikan tari itu ada namanya mata kuliah kajian mandiri. Begitu juga di mata kuliah seni pertunjukan ada teater tradisi. Nah, biasanya tugas-tugas yang kami berikan kepada mahasiswa itu langsung belajar
di kantong-kantong itu. Ya, di kantong-kantong seninya itu ya. Iya. Wah. Jadi dalam semester ini saya menemani beberapa dosen ikut langsung pergi ke lapangan. Kemarin saya dengan Mas Inggit itu pergi ke Tanjung Balai. Wah. Jadi mahasiswa di situ belajar tari ganongan. Ganongan gaya khas Tanjung Balai, karena kalau di Jawa Timur beda itu. Di sana ada ganong. Di sini beda. Jadi mahasiswa ke sana. Asik juga itu. Iya, kemudian Jawa versi Tanjung Balai itu. Ya, Tanjung Balai beda lagi. Ya, kemudian yang musik itu kita kirim bahkan tidak hanya sampai di wilayah Sumatera saja, bahkan kadang-kadang sampai tembus ke wilayah Aceh. Itu mahasiswa langsung kita kirim ke sana untuk belajar. Setelah itu, setelah apa yang mereka dapat, mereka kemas, mereka bawa ke kampus, dipertunjukkan, disajikan. Nah, apa yang sudah mereka tuh. Nah, hasilnya ini tidak hanya saja dipertunjukkan, tapi bisa menjadi salah satu bahan tugas akhir untuk skripsi. Untuk riset jadi mereka, mungkin bisa yang ditulisnya itu tentang bagaimana manajemennya, bagaimana bentuk keseniannya, dan lain-lain. Jadi 3 prodi ini selalu kami kirim ke sana untuk belajar. Wah, Contohnya di Ketoprak. Kadang-kadang juga seniman-seniman itu kita buatkan event di kampus ya, event tahunan kita undang dan kita berikan anugerah. Kami selalu menyatakannya anugerah senja. Wih, senja? Iya. Jadi maksudnya begini Pak Edi, kan banyak seniman-seniman yang sudah tua menjelang senja kami sebut, dan itu kami undang. Senja, ya kami undang, kami berikan panggung mereka, kemudian kami beri penghargaan. Jadi kampus memberikan penghargaan bagaimana mereka-mereka ini berdedikasi, mengabdikan seluruh hidupnya untuk kesenian. Tidak hanya kesenian Jawa saja. Kemarin ya kesenian berdendang, ya kan, didong. Jadi tidak hanya jadi ya dari Melayu, dari Karo, dari Toba, penutur, penari, penyanyi itu kami undang, kami berikan itu. Nah, itu Bang Edi. Jadi memang itu program yang menjadi salah satu yang kami rancang di dalam apalagi ini kan MBKM ya. Merdeka Belajar di kampus Merdeka Belajar, jadi mahasiswa memang kami kirim ke sana. Untuk mengambil hal-hal yang baik. Memang sekarang ini kebertahanan seni tradisi, kita sebut saja seni tradisi begitu ya, walaupun mungkin ada transisi gitu ya, ada peralihan zaman itu. Penjaga gawangnya memang adalah perguruan tinggi, perguruan tinggi. Mungkin kebetulan Bang Panji ketua jurusan gitu kan, ada bahwasanya seni pertunjukan di Provinsi Sumatera Utara ini yang asli ini ada teater bangsawan, ada ketoprak dor, ya, kemudian ada opera Batak gitu ya. Sebetulnya 3 entitas ini ya masing-masing memiliki entitas budaya yang sangat besar di Sumatera Utara. Mewakili masyarakat Batak, ada opera Batak, masyarakat Jawa yang juga besar, ada ketoprak dor untuk seni pertunjukannya. Di samping seni budayaan yang lain juga teater bangsawan ya untuk ciri khas Sumatera Utara. Bahkan sangat besar dulu perkembangannya teater bangsawan. Nah, Bang Panji untuk ketoprak dor gitu kan, bisa mungkin mahasiswa bisa buka nanti di situs ya, tulisan saya ya di Jurnal Masyarakat dan Budaya tentang hibriditas budaya dalam ketoprak dor, ya kan. Kemudian bisa juga baca buku saya, misalnya Semiotika Teater Bangsawan yang diterbitkan oleh penerbit Ombak. Sekarang promosi. Ya, jadi begitu. Pemirsa, kita kali ini ya berbincang tentang ketoprak dor ya. Kita sudah perlihatkan contohnya dan riwayatnya, sejarahnya, kemudian eksistensinya dan perkembangannya. Ya, alhamdulillah ada informasi dari Bang Panji tentang ketoprak dor. Sampai hari ini gitu ya masih terjaga, masih terawat walaupun dalam keadaan was-was juga apabila kehilangan generasi penerus begitu. Ya, ketoprak dor dengan bentuk yang terbuka itu memungkinkan kebertahanannya, keberlanjutannya ini masih terus dan bisa dikembangkan oleh siapa saja. Hanya saja memang bentuk ketoprak dor ini terbilang masih langka juga, karena itu perlu diperkenalkan terus kepada generasi muda kita. Begitu. Jangan-jangan nanti ada orang-orang Jawa yang kaum milenial sekarang yang tidak mengenal bentuk asli seni budaya
nenek moyangnya, begitu. Mungkin karena pengaruh budaya-budaya asing dan seni-seni modern, begitu. Nah, pemirsa, sebelum kita menutup acara ini, mungkin Bang Panji mau melakukan closing statement, silakan kepada pemirsa. Oke, baik. Saya kira saya sepakat dengan Bang Yadi bahwa benteng pertahanan terakhir untuk pemertahanan seni budaya itu salah satunya adalah kampus. Jadi memang kami sebagai akademisi itu berupaya terus ya untuk tetap menjaga ya dari warisan budaya yang sangat berharga ini. Kami berupaya untuk menjaga itu, mengkaji, menggali dan coba mengembangkan. Tapi selain itu juga kami berharap pada masyarakat luas, masyarakat yang lebih luas, sama-sama kita untuk tetap mencintai ya, ikut melestarikan jenis-jenis kebudayaan kita yang sama-sama harus kita cintai. Nah, tidak akan mampu hanya perguruan tinggi saya yang menjaga, itu harus ada sinergisitas antara masyarakat, kampus maupun pemerintah. Sekira itu Bang Edi, ini hal yang paling penting untuk saya sampaikan. Ya, kita minum dulu kopinya. Wah, ini budaya ngopi ini juga perlu kita lestarikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, demikian pembicaraan kita kali ini dalam rubrik Mimbar Budaya bertopik Ketoprak Dor. Semoga perbincangan kami sangat berkesan bagi pemirsa yang berada di mana saja berada. Semoga Ketoprak Dor ini terus terwariskan oleh generasi muda, anak-anak bangsa di Santuru Jagat Nusantara. Karena tadi kita lihat ternyata Ketoprak Dor itu sudah bermigrasi juga ke provinsi-provinsi lain, tidak hanya di Sumatera Utara. Kalau bisa juga bermigrasi ke provinsi-provinsi lain di Nusantara, termasuk apabila mungkin orang-orang Jawa bermigrasi ke negara luar, Ketoprak Dor ini juga ikut ditampilkan, ikut dilestarikan di negara-negara tersebut. Demikian, kerabat kerja, pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Alfaus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, saya sendiri selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih kepada Bang Panji, terima kasih juga kepada pemirsa yang terus menyimak kanal Mimbar TV ini. Jangan lupa subscribe. Demikian, salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, aho, yaho, bu. Oh, di sana, salam pahba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.